오늘 컵버튼데 간격 유지 어떻게 하다 무조건 서로 간격 유지할 수 있게끔 나가자라. 자 우리 이쪽 사이드에서 놀아. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di Piala Asia. Oke, kita ketahui untuk laga selanjutnya Indonesia ini akan menghadapi Vietnam. Tetapi dari beberapa hal yang menjadi evaluasi dari pertandingan saat melawan Irak, itu sepertinya memang sudah disiapkan oleh Shin Tae-yong bagaimana caranya agar bisa menang ya melawan Vietnam. Ibaratkan kalau saya melihat ya bahwa Indonesia untuk laga ya 4 kali pertemuan melawan Vietnam ini memang agak sedikit kesulitan ya, 2 kali imbang dan juga 2 kali kalah. Ini semenjak ditangani oleh Shin Tae-yong, dan tentu ya apa yang menjadi taktik untuk Piala Asia jelas berbeda. Apapun hasil dari kekalahan kemarin, apapun yang sudah menjadi kontroversi, tentu di sini saya melihat memang ada nilai plus dari timnas Indonesia. Kalau menurut saya ada beberapa dasar ya yang memang ini ya netizen ini sepertinya lupa. Saya sudah membaca ya, dan ini menurut saya juga bisa dibilang ini adalah gambaran apa yang dirasakan oleh netizen atau pecinta sepak bola nasional saat ini. Indonesia itu menurut data ya untuk peluang bisa juara itu 0,2%. Itu sangat realistis sekali ya untuk bisa juara Piala Asia. Ini 0,2%. Sedangkan ekspektasi publik terhadap timnas yang paling tinggi untuk mengharapkan ya untuk juara itu adalah Indonesia. Dalam artian ini bisa lolos di fase selanjutnya dan bisa lolos terus di fase selanjutnya. Ekspektasi dari supporter timnas itu sangat tinggi, dan ini pun dijabarkan oleh media Eropa ya dan juga media Amerika. Ya wajar saja ekspektasi dari supporter itu tinggi, karena dari mayoritas penduduk Indonesia dibanding negara lain itu memang sangat banyak dan menaruh kepada Shin Tae-yong dan juga pemain-pemain timnas Indonesia yang lain. Tetapi ya di sini tentu ada beberapa hal yang menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Contohnya ketika pertandingan lawan Irak kemarin ya, sebenarnya momen ini kita bisa lihat dari pola permainan, dan betul saja ini adalah salah satu pengamat bola Asia ya, yakni Ryan Walters. Dia pun mengatakan ya di via Twitternya, itu Indonesia adalah tim termuda di turnamen ini yang bisa memberikan perlawanan kepada Irak. Masa depan yang cerah bagi Indonesia. Nah, kalau kita melihat satu turnamen ya, khususnya di Piala Asia, memang ya dari segi experience pengalaman itu memang kita kalah sekali dengan Irak. Tetapi dari segi teknik, dari segi fisik, sebenarnya Indonesia tidak terlalu kalah ya, dan ini pun juga sudah baik penampilannya. Nah, saya teringat ya, mungkin ini semuanya lupa ya, apa yang sudah menjadi kebaikan itu tertutup dengan keburukan. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Saya di sini bukan berarti membela Shin Tae-yong, tetapi saya sangat ingat ketika dia diwawancarai ya 2 tahun lalu oleh Metro TV, ya, dia mengatakan bahwa memang untuk prestasi timnas Indonesia kalau untuk membentuk secara instan itu sangat sulit. Tetapi dia berjanji kepada PSSI ya pada saat itu. Dia berjanji bahwa ketika saya menangani timnas Indonesia, apapun itu hasilnya, ini statement Shin Tae-yong ya, apapun itu hasilnya, saya ingin membenahi dasar dari timnas Indonesia. Makanya keputusan dirinya memutus generasi itu juga harus kita ingat. Era Evan Dimas, kemudian Ilhamuddin Armain, Putu Gede, itu semuanya diputus kemudian digantikan era sosok Pratama Arhan, Witan Sulaiman. Nah, ini memang keputusan yang memang kalau dianggap saat ini ya itu sangat memberatkan, tetapi nyatanya dari segi pola permainan kalian bisa lihat ya, sosok Pratama Arhan, kemudian sosok Witan, kemudian sosok pemain-pemain seperti Hernando, ini sudah mulai terlihat. Kalau kita pikir secara matang-matang, umur Evan Dimas, kemudian Putu Gede, kemudian Muhammad Hargianto, kemudian Ilhamuddin, ini sekarang lagi matang-matangnya usia 25, 26 ya. Ada yang 27 ya.
Ya, ini lagi matang-matangnya. Seharusnya pemain timnas itu saat ini ya bagian mereka atau kelompok mereka. Tetapi ketika memutus generasi dan saat ini usianya ya pemain-pemain senior itu 21, 22, 19 tahun. Itu adalah keputusan yang berani dan dipuji oleh pengamat sepak bola luar negeri. Artinya ini adalah nilai plus yang saya bilang dari awal tadi. Satu kebaikan tertutup beberapa keburukan. Nah, ini memang kita harus bisa objektif ya dalam menilai apa yang menjadi target pertama Shin Tae-yong. Ya, walaupun ini memang sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk Piala Asia ini dan juga untuk kualifikasi Piala Dunia nanti. Ya, menurut saya ini sangat penting, tetapi ini adalah bagian dari proses. Tak terlepas kita kemarin kalah ya, tak terlepas kita kalah dari Irak itu 3-1. Menurut saya fair, dan apa yang dilakukan Shin Tae-yong itu memang dia sudah mengerahkan semua tenaga, upaya, serta pikirannya untuk timnas Indonesia. Jadi ada nilai-nilai atau sisi-sisi positif, tak terlepas dari pro dan kontra bagaimana keputusan Shin Tae-yong dalam memainkan satu pemain ya, keputusan Shin Tae-yong dalam menarik pemain. Tak terlepas dari itu, tentu kita harus ingat dasar ya atau statement utama Shin Tae-yong mengapa dia mau melatih timnas Indonesia. Itu poinnya, yakni membentuk dasar atau fondasi timnas. Nah, yang selanjutnya ya tentu ya, kalau kita sudah melihat apa yang terjadi saat ini, timnas memang dari segi umur kita usia termuda di kontestan kali ini, dan juga kalau sudah kita lihat lainnya ya dari segi aspek lain, sebenarnya timnas Indonesia dan juga masa depan Shin Tae-yong itu belum ditentukan hanya Piala Asia ini. Karena saya sangat yakin sekali, apalagi Bapak Erick Thohir ini memiliki target ya, target yang memang harus dipenuhi oleh Shin Tae-yong. Dan target itu bukan hanya di Piala Asia. Nanti ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian ada Piala Asia U23, itu 2 event lagi, itu akan menjadi target Shin Tae-yong juga, teman-teman. Nah, oke, kita sudah paham ya sekarang bagaimana apa yang sudah dilakukan Shin Tae-yong, dan untuk target ini ya semoga saja untuk melawan Vietnam dan Jepang kita diberikan keajaiban. Setidaknya melawan Vietnam itu kita bisa menang, kemudian Jepang itu setidaknya bisa imbang, agar bisa menjaga ya konsistensi untuk lolos di babak 16 besar. Nah, sekelas Arab Saudi saja bisa mengalahkan Argentina. Artinya dalam sepak bola selama 2 kali 40 menit itu tidak ada yang tahu, walaupun sudah banyak yang prediksi menurut analisis kemudian data. Oke, nah untuk masalah stamina dan juga kepercayaan diri ini sangat luar biasa. Jadi untuk potensi ke depan sesuai yang dikatakan oleh pengamat dari luar negeri tadi, bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Kita ya untuk di Piala Asia U23 itu kalau tidak salah di bulan April, saya sangat yakin sekali para pemain timnas yang saat ini bermain itu akan dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Dan kalau kita melihat line up pertama ketika melawan Irak kemarin, itu hanya 3 ya, kalau tidak salah itu hanya 3 pemain yang berada ataupun berusia di atas 23 tahun. Yang pertama Asnawi 24, kedua Yakob Sayuri 26, dan yang ketiga adalah Jordi Amat 31. Sisanya 19 tahun sampai 23. Artinya ini adalah masa depan yang cerah, masa depan yang bagus ya. Nah, di 2027 nanti di Piala Dunia ya, misal Indonesia ini memiliki peluang untuk lolos di Piala Dunia, ataupun ya di 2027 itu kita akan ada kualifikasi lagi ya Piala Dunia untuk di tahun selanjutnya ya. Saya sangat yakin sekali seperti sosok Elkan Bagot akan matang-matangnya. Kemudian Rafael Struijk, Ivar Jenner itu akan matang-matangnya. Mereka akan memiliki usia rata-rata 26, 25 ya. Nah, di situ artinya memang target jangka panjang ini memang harus dipertahankan. Dan chemistry itu udah dibangun dari sekarang. Oke, sekarang menurut saya banyak sekali miskomunikasi, masalah dan sebagainya. Tetapi untuk ke depan saya yakin ketika ya pemain ini seperti timnas Irak ya, referensinya yang pernah kita lawan kemarin ya, Irak itu rata-rata pemainnya itu adalah
di usia 29, 30, dan mereka rata-rata memang sudah bergabung bersama timnas itu pada tahun 2012, 2013 hingga saat ini. Nah, hanya beberapa penambahan pemain-pemain muda saja. Fair. Dari sini kita sudah tahu bagaimana pola negara-negara yang berkembang dalam sepak bola, negara-negara yang maju dalam sepak bola. Tidak banyak merombak pemain, tidak banyak merombak pondasi, dan juga memiliki ya bagaimana filosofi yang baik. Oke, mungkin itu saja tontonnya untuk pembahasan kali ini. Semoga kita semua tercerahkan. Nah, bagaimana menurut kalian tonton mengenai timnas Indonesia saat ini? Apakah menurut kalian itu sudah baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.